Al Ustadz Kyai Haji Fikri Zainuddin MZ. Beliau ini adalah anak sulung dari almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ. Angkat tangan yang kangen dengan ceramah-ceramah Kyai Haji Zainuddin MZ. Angkat tangan yang rindu dengan ceramah-ceramah Kyai Haji Zainuddin MZ. Yang tidak kangen, yang tidak rindu boleh pulang ya. Malam hari ini kita bawakan fotokopinya beliau. Siapa beliau? Yaitu Kyai Haji Fikri Zainuddin MZ. Coba kita perhatikan, wajahnya mirip, suaranya mirip, lucunya mirip, gayanya mirip. Masya Allah. Yang selama ini Bapak Ibu, beliau ini, gurunda kita ini sering kita lihat di TV One, di iNews TV, di Metro TV. Sekarang hadir di tengah-tengah kita. Takbir. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti beliau memberikan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat yang bisa membawa kepada apa? Perubahan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar supaya kita bisa nanti menerima tausiah nasihat beliau. Tapi sebelumnya saya minta satu hal dulu sebelum beliau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tablik akbar serta DKM Masjid Baitul Ijjah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak di yaumil akhir semua kita yang hadir mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu, sound system echo-nya dimatikan saja, volumenya besarkan sedikit. Cek 1 2. Ya, echo-nya dimatikan saja. Cek 1 2. Dah. Terima kasih Mas. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Ini panitia soundnya sudah lunas apa belum ini panitia ini? Bapak Ibu saudara-saudara, sejarah mencatat tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periksalah catatan sejarah, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Maaf, yang ada pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru rajin deket
rakyat. Pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara, pilih saya. Kalau saya terpilih, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Begitu terpilih, ini malah menambah kesengsaraan rakyat. Apa buktinya? Gampang kok, lihat saja. Sekarang ini cari kerjaan susah. Pengangguran bertambah. Nyari uang nggak mudah. Ditambah dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Udah dengerin aja, betul-betul aja. Nih sekarang nih, ya Allah, sejak kemarin tuh libur panjang menyambut tahun baru, harga-harga kebutuhan hidup sudah melambung tinggi. Besok 1 bulan lagi menjelang Ramadan, harga naik lagi. Setengah bulan mau lebaran, harga naik lagi. Kalau harga sudah naik, nggak bakalan ada turunnya. Sekarang ini semua harga-harga naik, yang turun cuma harga diri aja. Lihat saja sekarang apa sih yang nggak mahal? Hampir semuanya harga naik. Cabai rawit naik. Betul? Daging naik. Minyak goreng naik. Telur naik. Susu kendor. Saudara, sejarah mencatat pemimpin yang cinta kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kecintaan baginda Nabi kepada kita? Oh, nggak usah kita ragukan lagi. Banyak bukti Nabi cinta kepada kita. Saya ingin menyampaikan satu saja. Mudah-mudahan ini oleh-oleh buat kita makin mencintai junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lihat sejarah. Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Ya khair. Marhaba. Ya. Assalamualaikum. Sampai mana saya ngomongnya tadi itu? Bapak Ibu saudara-saudara, ini oleh-oleh satu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lihat sejarah. Bu, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma. Kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sederhana, Allah pernah menawarkan kanjeng Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, kamu minta apa? Semua akan aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong saja. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas?
Ya terusin aja sendirilah. Mau apa Muhammad? Minta saja, ngomong saja. Semua aku penuhi asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah. La arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Oi, oi, nah, bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan lahir ke alam dunia jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang utama. Oleh Allah kita umat baginda Nabi diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum dibukakan pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih, yang hadir malam ini di sini nih ada nggak 100 orang nih? Lebih 200 orang, 300 orang, 5.000 orang, campur yang goib di sungai-sungai. Saudara, yakinlah ratusan orang yang malam ini hadir di pelataran masjid nanti di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Bapak Ibu saudara-saudara, nah maaf, faktanya kita ini baru sekedar pinter ngaku umat baginda Nabi. Ini faktanya nih. Kita baru cuma sekedar pinter ngaku pengikut baginda Nabi. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah dan murah, siapa juga boleh ngaku. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup di Jember ngaku umat Nabi, boleh-boleh aja, mudah dan murah. Hei, hei. Tapi persoalannya di akhirat nanti Kanjeng Nabi ngakuin kita umatnya apa tidak, itu persoalan utama. Kalau di kota Jember ngaku umat Nabi boleh-boleh aja, yang namanya ngaku boleh, mudah dan murah. Sama juga begini nih, Bu, saya tanya, Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama Ibu? Kasihan deh lo.
Apa bedanya sama kita? Kita ini baru pinter ngaku umat Kanjeng Nabi. Tapi lagi-lagi persoalannya di akhirat nanti masalah utamanya kita diaku apa tidak jadi umat beliau. Ini persoalan utama. Nah, kalau kita ingin diaku sebagai umat Kanjeng Nabi nanti di akhirat, nih bulan Rajab nih. Ciri pengikut baginda Nabi itu rukaan sujada, mendirikan ibadah sholat. Rajab peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka kalau ingin diaku sebagai umat baginda Nabi, cirinya rukaan sujada, mendirikan sholat. Di lain waktu Nabi pernah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanyakan adalah amalan tentang sholat. Semua kita ratusan orang yang malam ini hadir di pelataran masjid, yakinlah di akhirat nanti semua kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar? Benar, Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu hidup di alam dunia mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di kota Jember pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Ada orang kecamatan Ajung yang sholatnya kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Yang mana? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, nih di bulan Rajab peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayo kita muhasabah. Bersyukur kita kepada Allah masih dipertemukan dengan bulan Rajab. Makanya di bulan ini nih Nabi banyak-banyak berdoa ngajarin kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab peristiwa Isra dan Mi'raj, turunnya perintah sholat. Bersyukur kita oleh Allah dipertemukan kembali di bulan Rajab tahun ini. Maka kita berazam mulai tahun ini harusnya ibadah sholat kita kualitasnya makin kita tingkatkan. Tadi tokoh masyarakat menyampaikan kepada saya, Ustadz, alhamdulillah warga kecamatan Ajung sih sholatnya rajin-rajin Ustadz. Saya bilang alhamdulillah, saya juga sering kok beberapa kali lewat sini. Orang-orang kecamatan Ajung rajin-rajin sholatnya. Apalagi kalau subuh berjamaah, masjid penuh sampai keluar-luar. Enggak ada yang di dalam. Bapak Ibu saudara-saudara, tingkatkan kualitas sholat kita. Nah sekarang kita lihat fakta dan kenyataannya nih. Bu, maaf ya, maaf. Masih banyak di antara kita nih umat Islam yang dalam mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Akibatnya selesai melaksanakan ibadah sholat, kita nggak mampu menjadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat. Itu sholatnya cuma sekedar gugurin kewajiban. Padahal orang yang sholatnya berkualitas, sholatnya meningkat,
dia kelihatan dalam kehidupan menjadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat dari hari-hari sebelumnya. Itu sholatnya berhasil tuh. Nyuwun sewu, mohon maaf, banyak di antara kita sholat didirikan cuma sekedar gugurin kewajiban. Akibatnya di tengah-tengah masyarakat nggak mampu jadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat. Makanya jangan heran kalau ngelihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, nyolongnya lebih besar dari yang disedekahkan. Sholatnya giat, tapi mulutnya sering nyakitin hati tetangganya. Oi, oi. Ada orang kecamatan Ajung kayak begitu ada? Enggak ada. Orang sini sholatnya rajin, mulutnya, lisannya, lidahnya dijaga, enggak seneng nyakitin perasaan orang lain. Itu masyarakat kecamatan Ajung. Tapi beda sama kecamatan sebelah. Oi, oi. Orang kecamatan sebelah sholatnya rajin tapi mulutnya usil, seneng nyakitin orang lain. Tuh di kecamatan sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari kecamatan Ajung katanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, memperingati Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini, ayo kita berazam. Kualitas sholat kita harus kita tingkatkan. Indikasinya kembali ke tengah masyarakat, kita mampu sedikit lebih baik dari hari-hari kemarin. Gampangnya begini dah. Seorang istri yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan berumah tangga, dia akan berusaha menjadi istri yang lebih baik lagi. Cirinya bagaimana? Dia akan bisa menghormati dan menghargai suaminya. Itu istri yang sholatnya berhasil tuh. Bu, tuh urusan ini ibu-ibu belaga budek nih. Saya ulangi, seorang istri yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan berumah tangga. Di antara cirinya, dia akan lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Mau kemana-mana, izin sama suami, cium tangan suaminya. Saya tanya nih, Bu, tadi mau datang ngaji di sini, izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan, yang ada campur merentah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya mas ya. Bu, bagaimanapun tingginya pendidikan istri, bagaimanapun uang banyak yang dia kumpulkan dalam satu bulan, bagaimanapun tingginya karir di tengah masyarakat, ingat, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, suami adalah kepala dalam keluarga. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri yang sholatnya berhasil, dia akan lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Jelas? Jelas? Saya tanya nih, desa apa namanya? Desa Kelompangan. Saya tanya ibu-ibu desa Kelompangan, baca Al-Quran itu hukumnya apa Bu? Apa? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa Bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter ibu-ibu Kelompangan. Besok hari Ahad,
suami libur kerja ada di rumah. Selesai sholat zuhur, ibu baca Quran di ruang tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami dari dalam kamar dehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup Qurannya, Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuma kasihan malaikat bingung. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri yang sholatnya berhasil, kelihatan dia akan lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Jelas? Jelas? Enak jadi kaum ibu. Bu, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari baginda Nabi, kaum ibu. Nih, semua yang hadir nih ibu-ibu malam ini nih dijamin masuk surga. Oi, dijamin masuk surga. Pak. Ibu-ibu yang hadir di sini dijamin masuk surga. Amin. Pak, bapak enggak dijamin. Kasihan deh lo. Kata Nabi begini, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyibabin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Saya tanya, Bu, ibu mau masuk surga? Ya, yang jawab 30 orang. Ibu mau masuk surga selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho suami. Itu kuncinya. Jelas? Jelas? Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Yang jawab ridho paling kencang, udah kesel bener sama istrinya itu. Istri yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan berumah tangga. Begitupun sebaliknya, suami yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan berumah tangga. Dia akan lebih perhatian dan lembut kepada istrinya. Siapa contohnya? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo lihat sejarah. Nabi itu sholatnya paling sempurna. Betul apa tidak? Rukun dan syaratnya paling sempurna. Betul apa tidak? Sholatnya kalau munfarid sendirian paling lama. Betul apa tidak? Tapi begitu beliau selesai dari melaksanakan sholat, sholatnya berhasil, kembali dalam kehidupan berumah tangga, Nabi lebih perhatian dan lembut kepada istrinya. Maka seorang suami kalau dia sholatnya berhasil, dia akan makin perhatian dan makin lembut kepada istrinya. Kenapa? Mencontoh kehidupan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat menceritakan betapa Nabi sangat pengertian terhadap istrinya, sangat perhatian terhadap istrinya. Ini lewat ibadah sholat membentuk kepribadian. Nabi jadi suami paling perhatian kepada istrinya. Satu malam Nabi pulang dari masjid terlalu larut,
Karena di masjid banyak orang bertanya tentang agama Islam. Nabi pulang ke rumah terlalu larut. Sampai rumah ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah beliau enggak dibukain sama istrinya. Apa yang terjadi? Nabi gelar sorban, tidur di depan pintu rumahnya sendiri sampai hampir sepertiga malam yang akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hampir sepertiga malam yang akhir, istri beliau Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha buka pintu, dilihat suaminya tidur geletak di depan rumah, dibangunin. Mas, bangun, tidurnya pindah ke dalam. Nabi ngucek mata. Begitu Nabi ngucek mata, apa yang beliau sampaikan? Beliau berkata, maafkan saya sayang, semalam saya pulang terlalu larut. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi. Pulang ngajar, pulang tugas, pulang kerja, badannya capek, perutnya lapar, matanya ngantuk, sampai rumah nggak dibukain pintu sama istrinya, tidur sampai sepertiga malam yang akhir. Begitu dibangunin sama istrinya, suaminya lebih dulu yang minta maaf. Kira-kira suami ibu kayak begitu apa tidak? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sampai jam berapa pidatonya? Sampai jam berapa ini? Sampai jam rolas. Sampean nggak bayar aja nawar jam rolas, jam rolas. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, kembali Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi memperoleh perintah dari Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Kita umat Kanjeng Nabi mulai saat ini dan seterusnya, marilah kita melaksanakan dan mendirikan ibadah sholat. Jangan hanya terjebak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat harus membentuk kepribadian. Indikasi sholat yang berhasil, orang tersebut akan punya semangat tinggi dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Nah, ini lagi nih, yang mencontohkan ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menyangkal Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Betul apa tidak? Nabi sholatnya paling lama, Nabi sholatnya paling sempurna. Tapi selesai Nabi melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, Nabi menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Itulah indikasi orang yang sholatnya berhasil, maka dia gemar menebarkan nilai kebaikan kepada siapapun juga. Maaf, kita ini sholatnya rajin, tapi kalau mau menebarkan kebaikan sering pilih kasih dan pandang bulu. Kalau berbuat baik lebih sering pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Ini kan faktanya begitu kita nih. Sholatnya rajin, tapi mau berbuat baik sering pandang bulu, sering pilih kasih. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Ngapain saya tolongin kamu? Kamu kemarin gak nyoblos saya.
Sholatnya rajin, tapi berbuat baik, pilih kasih dan pandang bulu. Nabi itu bukan cuman ngajarin, tapi nyontoin. Orang yang sholatnya berhasil, beliau mencontohkan, tebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Jangankan kepada orang lain desa, jangankan kepada orang lain daerah, kepada orang lain agama, Nabi tetap menebarkan kebaikan kepada mereka. Ini contoh yang sholatnya berhasil. Saudara, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat kebaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo sekarang kita lihat perbedaannya 360 derajat. Nabi itu aslinya orang Mekah. Betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Sementara ini orang Yahudi kelotokan. Nabi datang berbuat baik kepada Yahudi tersebut. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Ini Yahudi lagi enak-enaknya disuapin makanan, karena matanya buta, cuma ngandelin pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah wajah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh rasa memuliakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enggak cuma satu kali, besok Nabi datang lagi nyuapin Yahudi tersebut. Lagi enak-enaknya disuapin, Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh rasa memuliakan, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya nih, orang-orang kecamatan Ajung, kira-kira masih mau nyuapin gak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit tuh. Saudara, begitulah indikasi orang yang sholatnya berhasil. Dia akan menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Kenapa? Dia menyadari bahwa nanti pada saatnya pasti yang menemani dia masuk ke dalam kubur tidak lain dan tidak bukan amalan perbuatan yang waktu dia lakukan di alam dunia. Nih, orang yang sholatnya berhasil, dia akan sadar betul bahwa yang menemani perjalanan dia masuk ke dalam kubur adalah perbuatannya waktu hidup di alam dunia. Maaf. Nih yang datang malam ini semuanya nih calon-calon jenazah. Hoi. Ada orang kecamatan Ajung yang hidup terus-terusan. Nih semuanya calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Kata Nabi, nanti ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita, yang baik dan yang buruk, itu yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore,
boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, semuanya hanya akan kita tinggalkan. Dan itu boleh jadi akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Keluarga hari itu tak seorang pun mau nemenin kita di dalam kubur. Pak, kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri, manis di bibir gak sesuai dengan kenyataan. Diturunin jasad suami ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk sama tanah. Paling istri cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan sampean betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Mas." Tak seorang pun mau nemenin kita di dalam. Betul apa tidak? Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami kalau ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami enggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah sudah, amal perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia, itulah yang jadi bekal perjalanan kita masuk ke dalam kubur. Maka lagi-lagi orang yang kualitas sholatnya meningkat, dia akan punya semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bu, perlu kita pahami, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan manfaatnya bukan untuk menyenangkan Allah. Dosa, salah dan kemaksiatan yang kita kerjakan, sesungguhnya kita bukan sedang menzolimi Allah. Salah, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Ibadah dan kebaikan yang kita lakukan, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Semuanya akan kembali buat diri kita. Dengan bahasa mudah-mudahan yang sederhana saya sampaikan. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang kita lakukan. Tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Sementara kalau kita berbuat jahat sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang kita lakukan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Kebaikan dan kejahatan itulah yang akan jadi bekal perjalanan kita masuk ke dalam kubur. Karena itu orang yang sholatnya berhasil, dia akan menyadari satu saat pasti akan masuk ke dalam kubur. Dan tugas dia adalah selesai melaksanakan ibadah sholat, menebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Bapak ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Oh, yang jawab 30 orang. Saudara-saudara mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau hidup menebarkan kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Saya tes malam ini bersama dengan saya. Bapak ibu saudara-saudara mau bersedekah? Bawa uang berapa?
5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000 lebih. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Loh, mahalan monyet ketimbang saya itu. Tapi kita tahulah yang namanya amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Nih, di bulan Rajab amalan yang sangat dianjurkan salah satunya adalah amalan sedekah. Kata Nabi, terangi alam kuburmu dengan apa? Amalan sedekah yang kamu lakukan di alam dunia. Oh, rupa-rupanya amalan sedekah manfaatnya buat diri kita sendiri. Jadi pelita, jadi lentera, jadi cahaya yang menerangi kuburan kita. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek, remeng-remeng masih kelihatan lumayan. Karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua, sesuai dengan kemampuan kita di bulan Rajab ini, perbanyaklah amalan yang disunahkan, dianjurkan. Di antaranya adalah amalan sedekah. Panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Mana panitia, sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Mana dia? Adik-adik hadroh tolong dibaca, dimainkan satu nasyid lagi.
Saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya titip pesan tanpa bermaksud menggurui. Mulai malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah lagi, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga orang tua yang sudah meninggal dunia. Semua kita pasti punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita pasti punya orang tua. Kalau ibu dan bapak kita masih ada, teruslah berbakti kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, doakan dan kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Tanpa mengurangi pahala kita. Pahala itu kalau kita niatkan buat mereka, hakul yakin akan sampai dan mereka senangnya luar biasa. Sambil munajat kita kepada Allah agar pahala sedekah yang kita kirimkan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur orang tua kita, kubur keluarga kita, Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Saudara, alam kubur akhirat bukan hurufat. Alam kubur bukan tahayul. Keluarga kita, orang tua kita, kita pun akan masuk ke dalam kubur. Tapi keluarga kita yang hari ini sudah berpulang lebih dulu, mereka ada di dalam kubur, pilihannya cuma dua, nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan keluarga kita mendapat nikmat kubur, amin. Tapi kalau Allah takdirkan dapat siksa kubur, doa dan kiriman pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia itu sangat meringankan mereka. Dan boleh jadi itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur mereka Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Satu hari di dalam kubur berbeda waktunya dengan di alam dunia. Satu hari di dalam kubur 1000 tahun di alam dunia. Kalau satu hari saja kita tidak mengirimkan doa dan pahala sedekah buat keluarga kita, mereka mengharap selama 1000 tahun. Kalau 3 hari kita nggak kirimkan doa kepada mereka, mereka menanti dan mengharap 3000 tahun. Kalau selama 7 hari kita kelupaan, tidak peduli, nggak ngirimkan mereka doa, itu mereka menanti selama 7000 tahun. Untung ada Sayyidul Ayyam hari Jumat. Ketika khutbah kedua, khotib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum, orang-orang tua yang dilupakan anak keturunannya, tidak diperdulikan oleh anak keturunannya, enggak dikirimkan doa dan pahala sedekah, mereka masih dapat kiriman dari kaum muslimin. Tapi sayang, penantiannya begitu lama, 7000 tahun lamanya. Kemana anak cucunya? Hoi, hoi, kemana anak putune? Makalah Arab menyatakan, mafil abna, apa yang dikerjakan orang tua akan dikerjakan anak-anaknya juga. Kalau kita rajin tawasul, mengirimkan doa kepada leluhur-leluhur kita, anak keturunan kita satu saat nanti akan melakukan hal yang sama yang pernah kita kerjakan di alam dunia. Artinya kita dikirimin doa dan pahala sedekah oleh anak-anak keturunan kita. Tapi kalau kita nggak mau peduli dengan leluhur, padahal mereka mengharapkan dan menanti, kita nggak pernah doakan, apalagi ngirimin pahala sedekah, jangan harap begitu kita berkalang di dalam tanah,
anak-anak kita mengirimkan kita doa dan pahala sedekahnya untuk kita, nggak akan itu terjadi. Karena itu saya titip pesan, Bu, malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amaliyah sedekah, niatkan pahalanya buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Yakinlah akan bertambah keberkahan kita di masa-masa yang akan datang. Nah, saya terima kasih kepada tokoh masyarakat Kecamatan Ajung, Desa Kelompangan, serta DKM Masjid Baitul Ijabah, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Inilah pelopor, karena kolaborasi dan kerjasama mereka malam ini kita bisa bersilaturahmi. Segini banyaknya jamaah yang hadir, insya Allah kita nggak bakalan sedikit pun kekurangan pahala silaturahmi. Amin. Tapi malam ini tokoh masyarakat, panitia, DKM Masjid, Yayasan Cinta Darud Dakwah, mereka jadi pelopor kebaikan. Ratusan orang yang kumpul malam ini dapat pahala pelopor kebaikan. Begitu juga akan berlimpah pahalanya buat mereka. Nih enaknya jadi pelopor kebaikan nih. Saudara, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa yang memfasilitasi saya safari dakwah adalah teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Inilah yang memfasilitasi saya untuk bersilaturahmi dengan keluarga saya di Kecamatan Ajung. Rasa-rasanya kalau ujuk-ujuk saya datang ke sini sendirian. Ujuk-ujuk tuh apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba saya datang ke Kecamatan Ajung sendirian. Oh, rasa-rasanya angel. Ayo lihat. Tiket itu dari Jakarta ke Banyuwangi 1.500.000. Pakai duit. Woi. Pakai duit. Dari Banyuwangi saya harus sewa kendaraan, pakai duit. Kendaraannya harus isi bensin, pakai duit. Saya harus sewa penginapan, pakai duit. Saya harus makan, pakai tangan. Makan kok pakai duit. Memangnya saya kuda lumping apa? Total pengeluaran kalau saya tanggung sendirian 4 juta kurang lebih. Kalau saya berdua istri 8 juta. Saya yang tanggung sendirian, remek. Bersyukur untuk ada teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah di bawah pimpinan Ustadz Hardi. Inilah yang memfasilitasi pertemuan kita malam ini. Nih hari saya kedua muter di kota Jember dan sekitarnya. Hari ini dari pagi tadi, semalam sudah mengisi di Masjid Raudhatul Jannah, pagi tadi di Kebun Sari, lalu duha, asar tadi di Pondok Pesantren Babu Salam, dan malam ini di Masjid Baitul Ijabah. Besok pun begitu sampai Senin malam Selasa. Selasa paginya saya harus kembali via Surabaya, pesawat pertama menuju ke Jakarta. Doakan biar Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Dulu abah saya pernah pesan kayak begitu tuh. Waktu saya mondok di Tebuireng, satu hari abah saya datang jengukin saya.
Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, abah saya. Hoi, abah saya. Hoi, abah saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal. Kata abah saya gini, Fikri, nggak usah malu. Kalau ketemu keluargamu kaum muslimin, mintalah doa kepada mereka. Kamu nggak tahu dari mulut siapa doa itu menggetarkan aras, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah malu kalau ketemu keluargamu kaum muslimin, mintakan doa buat kamu. Doakan biar diberikan Allah kesehatan dan kekuatan. Nah, Yayasan Cinta Darud Dakwah ini dipimpin oleh Ustadz Hardi mengusung sebuah program yang mulia dan luar biasa. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, program ini bukan program khoyali. Program ini bukan program hayalan, ini program realistis. Kenapa? Lihat, penduduk Indonesia itu kurang lebih jumlahnya 275 juta jiwa. Mayoritas beragama Islam 87%. Betul apa tidak? Kira-kira jumlahnya 225 juta orang itu yang beragama Islam. Tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. 225 juta jiwa beragama Islam. Kalau kita umat Islam ini kompak, bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran akan cepat terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Sekarang ini penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang Indonesia terbanyak penghafal Qur'annya. Mudah-mudahan salah satu di antara mereka adalah anak-anak kita semua. Amin ya Rabbal. Punya anak hafiz dan hafizah, atau kita membantu santri yang menghafal Al-Quran. Tiap saat ketika anak itu murojaah, menghafal Al-Quran, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita masih dapat jariah pahalanya. Bukan per surat, bukan per ayat, bukan per kalimat, tapi kata baginda Nabi, tiap huruf yang dilantunkan maka kita juga dapat jariah pahalanya. Amin. Astagfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.